Bacaan Injil kita terima dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Akan saya bacakan. Demikian sabda Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana rasanya ibadah lebih pagi? Sejuk, segar. Tadi mohon maaf agak terlambat sedikit karena harus tadi ada Beni datang koordinasi untuk hari Kamis, kemudian tadi ke pengajian sebentar. Ya lebih segar karena memang pagi itu kita belum terkontaminasi dengan berbagai banyak hal nih. Pikiran belum banyak tercemari, juga udara masih bersih, itu memang cukup enak rasanya lebih pagi. Nah, hari ini tema kita tentang sukacita dan pertobatan. 2 kata penting, sukacita dan pertobatan, lewat seruan Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, ada sebuah cerita real ini. Seorang penginjil bernama Nicky Cruz itu ternyata bukan langsung jadi penginjil, tapi hidupnya sungguh-sungguh sangat mengenaskan, bahkan kalau dibilang miris. Dia lahir tahun 38 di sebuah kota besar Puerto Rico, dan ternyata Nicky Cruz ini bukan dari keluarga yang baik-baik. Ayah ibunya seorang tukang sihir, dan di kota itu sudah terkenal narkoba,
kemudian perang geng dan sebagainya. Dia hidup di tengah keluarga yang seperti itu, bahkan karena saking berantakannya keluarga itu, maka Nicky Cruz ini sejak kecil menerima kekerasan dari ayah ibunya. Bayangkan, dari ayah ibunya. Maka karena dia tertolak sekitar umur 16, dia dikirim ke satu kota untuk ikut kakaknya, karena mungkin orang tuanya sudah tidak sanggup untuk merumati atau mendidik itu. Dan ternyata di tempat kakaknya berada, dia bukan menjadi anak yang menjadi lebih baik, tidak. Bahkan terseret pada kehidupan geng. Dan akhirnya dia menjadi ketua geng yang disegani di kota itu. Nah, suatu ketika ada seorang penginjil bernama Wittenberg itu kemudian menginjili dia. Entah kenapa kemudian dia bisa luluh hatinya dan bertobat. Bahkan tidak hanya itu, tapi anggota-anggota gengnya ikut menyerahkan diri ke polisi dan menyerahkan semua alat-alat kekerasan. Dan yang terjadi apa? Sejak itu ada pertobatan, perubahan hidup dalam diri Nicky Cruz, dan belajar Alkitab, dan akhirnya dia dibaptis dan menjadi seorang penginjil. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, menurut jenengan hidup itu mustahil atau semua bisa terjadi, Bapak Ibu? Ini saya tanya sekali lagi. Hidup itu banyak mustahilnya atau kemungkinan banyak hal yang bisa terjadi menakjubkan? Jenengan pilih mana yang jenengan yakini? Mustahil atau bisa mungkin banyak hal terjadi? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa kedua? Hidup mungkin banyak hal bisa berubah. Kenapa? Pertanyaannya. Dari yang keras bisa lembut, dari yang jahat bisa baik, dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Kenapa pertanyaannya? Kok bisa begitu? Kenapa Bapak Ibu? Ya karena satu, manusia itu dinamis, Bapak Ibu. Dinamis, tahu ya? Dinamis itu berubah-ubah. Bisa perubahannya itu lebih baik, tapi maaf, bisa justru menjadi tidak baik. Bisa yang sekarang lembut menjadi keras, yang keras menjadi lembut. Karena apa? Di sana ada karya Tuhan, ada Roh Kudus yang terus menyentuh, terus mendidik, terus mengingatkan, terus berkata, terus berfirman. Nah, hari ini dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 18 kita diajak untuk menerima seruan Yohanes Pembaptis. Jadi minggu Advent ketiga ini sudah dekat dengan keselamatan yang dinyatakan, umat diajak untuk bertobat. Dan judulnya kan sukacita dan pertobatan. Sukacita. Bapak Ibu, sukacita itu apakah beda dengan senang-senang? Beda enggak? Bedanya di mana? Sukacita dengan bersenang-senang. Beda enggak kira-kira? Ada bedanya ya. Kalau senang-senang itu lebih pada apa ya? Menuruti keinginan nafsu supaya puas. Ya kan? Dan akhirnya bisa jadi orang tidak merasa damai dan sejahtera. Itu bersenang-senang. Kan banyak tuh orang bersenang-senang, royal uang, kemudian akhirnya apa? Menyesal kan, menjadi orang menjadi tertekan, bahkan mungkin terlibat banyak masalah. Tapi kalau bersukacita itu di mana letaknya? Yang paling penting kepuasan batin. Betul. Jadi kalau begitu orang bersukacita itu apakah tergantung sesuatu atau tidak, Bapak Ibu? Tergantung sesuatu yang material atau tidak? Tentu tidak. Karena sukacita itu adalah menyangkut masalah kepuasan batin. Orang menerima damai dan sejahtera. Jadi itu bedanya ya. Hari ini kita diajak untuk merasakan sukacita. Nah, persolaannya apakah selama ini hidup kita itu hanya senang-senang, hanya gembira, atau sudah sampai pada tahapan sukacita? Nah, kalau sukacita itu berarti menemukan damai sejahtera Tuhan. Maka kalau orang bertobat,
dia akan merasakan sukacita. Ada 3 hal yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Tadi yang datang dibaptis kan banyak orang, golongan orang banyak. Kemudian siapa tadi? Prajurit. Lalu kemudian pemungut cukai. Ada 3 golongan. Orang banyak itu ngaku keturunannya Abraham. Jadi ini kuat diduga ini orang-orang Yahudi yang merasa sudah selesai, sudah tuntas mengenai ilmu agamanya. Tapi ternyata mereka disuruh untuk bertobat. Hasilkanlah buah pertobatan yang baik. Bahkan dikatakan alat penampi dan kapak sudah ada di akar pohon. Bagi yang tidak menghasilkan buah siap ditebang. Itu golongan pertama. Jadi mereka diajak, dituntut untuk menghasilkan buah pertobatan. Selama itu belum terjadi, maka sukacita pertobatan belum akan terwujud. Itu yang pertama. Kedua, yaitu para pemungut cukai. Nah, golongan ini oleh orang Yahudi memang dianggap orang yang sangat berdosa karena membayar meminta cukai, meminta pajak secara paksa. Bahkan selama ini mereka memang memeras demi kepuasan kaisar. Maka apa terjadi? Ya, tagihlah sesuai dengan peraturannya, jangan memeras. Seperti itu di dalam ayat berapa tadi ya? Saya ulang coba. Untuk pemungut cukai. Ayat 12. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat, kami perbuat?" Kata Yohanes Pembaptis, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jadi artinya mereka disuruh bertindak proporsional sesuai dengan haknya, sesuai dengan bagiannya. Tidak boleh melebihi kekuasaannya, kewenangannya. Nah, bukankah selama ini orang ketika berkuasa itu kan melakukan kegiatan, tindakan yang melebihi kewenangannya. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan jangan melebihi kewenangan itu. Kemudian yang berikut, datang pula prajurit-prajurit dan bertanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara, ini menarik. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pertanyaannya, kenapa orang sering merasa tidak cukup dengan penghasilannya, Bapak Ibu? Berapapun hasilnya. Kenapa? Kenapa orang sering merasa tidak cukup, bahkan maaf ya, sampai terjerat berbagai persoalan padahal dia punya penghasilan? Kenapa? Karena merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan. Orang Jawa punya pepatah yang baik, "Gegeden empiak kurang cagak, besar pasak daripada tiang." Jadi harus mengajarkan untuk nerimo ing pandum itu betul. Karena kata nerimo berarti kan ya sederhana dari apa yang dia terima. Jadi mungkin kita terbeban, diberatkan dengan beban tidak mestinya, kan itu sebetulnya bukan bagiannya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, itu berarti kan mensyukuri. Dan cocok dengan doa Bapa kami kan sama toh. Berilah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Jadi rupanya kata cukup itu kan memang sebuah kepuasan batin tadi ya. Kalau suruh milih, jangan lebih milih kaya atau cukup, Bapak Ibu? Kenapa cukup kaya? Kenapa milih cukup, bukan milih banyak, milih kaya? Iya, kaya itu bisa jadi banyak hal yang dimiliki tapi tidak mencukupi dari kebutuhannya. Karena bisa jadi orang tidak kembali pada ajakan Yohanes, cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Maka kalau ini dilakukan, itu berarti menghantar orang untuk tidak berbuat korupsi, tidak berbuat melebihi kekuasaannya, tidak melampaui kekuasaannya. Jadi kenapa itu diberikan untuk pemungut cukai? Karena pemungut cukai memang potensi orang untuk korupsi waktu itu. Dan cukup kalah dirimu dengan gajimu. Maka berapapun yang kita miliki, kita punya, kalau mental ini kita terima, maka pada waktunya selesai itu cukup selesai. Waktu kontrak rumah mau jadi ya cukup untuk kontrak rumah, mau anaknya kuliah ya cukup sampai selesai, ya kan? Mau dandan rumah ya cukup dandan rumah, sehingga semuanya cukup, artinya pas. Kan banyak orang mengeluh setelah dijereng-jereng, lho kok wis entek kabeh, kono ono wis bagiane kene, kuwi blong. Ya kenapa nggak disyukuri? Karena semua sudah tercukupkan sesuai bagiannya kan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ada 3 golongan yang datang minta dibaptis. Pertama siapa? Orang banyak, orang Yahudi. Kedua siapa? Prajurit. Ketiga siapa? Pemungut cukai. Pertanyaannya, ketiga golongan ini adalah apakah orang-orang yang sempurna? Tidak. Orang banyak ahli Taurat mereka sombong secara rohani. Kenapa? Mengatakan kami ini turunannya Abraham. Abraham bapak kami. Tapi Yohanes mengatakan, siapa bilang kamu turun Abraham? Sebab aku pun, Allah pun bisa menjadikan keturunan Abraham dari batu-batu ini. Artinya apa? Siapapun bisa menjadi umat Tuhan dari keturunan Abraham, mendapat janji keselamatan. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan kedua siapa? Pemungut cukai tadi, orang-orang berdosa. Yang ketiga adalah prajurit, sama orang terkenal menjadi abdinya kaisar, tukang memeras, tukang menindas. Tetapi semua datang minta dibaptis. Dan Yohanes menyerukan apa? Agar mereka bertobat. Ada yang menarik seruan Yohanes tentang berbagi. Di samping tadi dipanggil untuk menghasilkan buah. Di ayat berapa tadi? Ayat 10. Ketika orang banyak yang mengklaim diri mereka itu keturunan Abraham, jadi pasti mendapat bagian keselamatan surga, itu diminta untuk menghasilkan buah dengan berkata demikian. Jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Ayat 11 berkata apa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saya bertanya Bapak Ibu, ketika jenengan punya kerja atau punya keinginan atau punya hal peristiwa penting, kemudian jenengan masak banyak, masak enak, siapa yang pertama kali jenengan beri atau bagi? Pertanyaannya, siapa? Tetangga atau saudara atau sedulur atau orang tua? Saudara. Jenengan pernah mendengar lebih aman mana? Mungkin ini sebuah pepatah, pagar tembok atau pagar mangkok. Pernah mendengar? Lebih aman mana rumah itu, pagarnya tembok atau pagarnya mangkok? Perso ya, pagar mangkok ya. Jadi artinya kalau orang itu senang berbagi, kan sekitar rumah kan berarti kan tetangga. Apapun yang kita miliki, termasuk mungkin sedang banyak makanan, sengaja memang dibagi ke tetangga dulu. Itu menjadi lebih aman secara fisik daripada pagar tembok. Perso ya, sebab ketika tetangga ini menjadi orang yang kita perhatikan, mereka merasa diperhatikan, merasa menjadi bagian orang yang selalu diberi, diaturi, itu akan merasa ikut juga menjaga rumah itu.
Tetapi berapa banyak rumah yang pagarnya tembok tinggi pula, diberi gembok besar pula, tetap kemalingan. Kenapa? Karena dengan tetangga dia tidak pernah menyapa, tidak pernah berbuat baik. Nah, kalau di desa kan memang jarang ya orang punya pagar tembok tinggi dan tertutup ya. Di desa lebih nyaman tanpa pagar. Nah, misalnya hidup di desa tapi pagar dhuwur tembok itu kan yang pertama terjadi apa? Ya grundeli tanggane to. Apa ora butuh tangga kok pagere dhuwur-dhuwur gitu ya, seperti itu. Jadi hidup berbagi itu ternyata tidak sekedar memberi pada yang tidak punya, tapi menjalin relasi. Menjadi bagian dari hidup mencintai sesama. Maka dikatakan di sini, jika seseorang mempunyai 2 helai baju, berikan pada yang lain. Jika orang punya makanan, berikan pada yang tidak punya. Itu bentuk pertobatan mengasihi kepada sesama. Nah, kenapa itu penting? Sebab waktu itu orang-orang Yahudi itu menganggap sesamanya itu hanya yang segolongan orang Yahudi. Itu masalahnya. Tapi Yohanes membuka agar semua orang menjadi sesamanya. Jadi dengan 3 hal ini kalau dilakukan, maka sukacita dalam pertobatan akan terjadi, yaitu kepuasan hati, kepuasan batin karena menerima keselamatan dari Tuhan dan diwujudkan dalam hidup yang nyata. Itu Bapak Ibu tema kita hari ini. Maka mari kita mengisi Advent ketiga ini dengan selalu bertobat dalam hidup kita, selalu senantiasa memperbarui hidup kita semakin dekat pada Tuhan, sehingga sukacita keselamatan akan nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.